Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Insyaallah kita meneruskan ngaji Risalah Haid Nifas dan Istikhadah sesi ke-9. Masih membahas tentang mustahalah. Kemarin kita sudah membahas seorang yang baru pertama kali haid dan keluar beberapa sifat darahnya mempunyai beberapa sifat. Kemudian ada yang mu'tadah ghair mumayyizah, sekarang mu'tadah mumayyizah, yaitu perempuan yang sudah haid sebelumnya. Kemudian pada suatu masa dia keluar darahnya melebihi 15 hari. Dan juga darahnya mempunyai beberapa sifat. Apa hukumnya? Hukumnya itu dia yang darah yang kuat dianggap haid, yang lemah itu istihadah. Dan berlaku hukum-hukum yang sudah lewat di pembahasan mubtada'ah mumayyizah, yaitu dengan syarat yang kuat itu bisa dikategorikan haid, melebihi masa minimal dan tidak sampai melebihi masa maksimal, ya. Jadi lebih dari 1 hari dan kurang dari 15 hari yang kuat, maka yang kuat bisa dianggap haid. Tapi kalau yang kuatnya melebihi 15 hari atau kurang dari 1 hari, berarti dia nanti masuk ghair mumayyizah, bukan mumayyizah. Nah, di sini walaupun nanti dia darah yang kuat, masanya berbeda dengan kebiasaannya. Umpamanya seorang perempuan biasanya haidnya 7 hari. Kemudian suatu ketika darah tersebut sampai 15 hari lebih, keluar sampai sebulan. Darah tersebut mumayyizah, mempunyai 2 sifat, maka tadi yang kuat itu dianggap haid, yang lemah nifas. Ternyata dihitung yang kuat itu 10 hari. Jadi tetap itu semuanya yang 10 hari itu dianggap haid. Walaupun kebiasaannya perempuan tersebut itu haid 7 hari. Dan juga ada syarat untuk menghukumi tamyiz di sini, ya, tidak menyela-nyelai antara adatnya dia dan tamyiz, maksudnya darah yang kuat, itu aqallut tuhri, masa minimal suci. Karena kalau disela-selai aqallut tuhri, masa 15 hari atau lebih, maka yang koi haid dihitung haid yang lain. Maksudnya gimana? Contohnya, seorang perempuan punya adat, punya kebiasaan haid 5 hari di permulaan bulan, ya. Nah, suatu ketika dia melihat darahnya keluar 20 hari merah, kemudian 5 hari hitam, ya. Maka yang 5 yang pertama, yang kebiasaannya dia haid, itu dihitung haid sesuai adatnya. Jadi biasanya ini bulan-bulan lalu tanggal 1 sampai 5 haid. Kok ini keluar 20 hari merah, 5 hari hitam. Nah, dan tadi antara kebiasaannya ini 5 hari ini dan darah yang kuat, kalau disela-selai 15 hari atau lebih, maka yang 5 hari sesuai kebiasaannya dianggap haid, yang kuat juga dianggap haid, ya. Karena ini sudah 15 hari lebih, 6 sampai 20, 15 hari.
21 sampai 2 haidnya lagi. Ya. Jadi 1 sampai 5 haid, 21 sampai 25 haid juga. Ini kalau antara kebiasaannya dan darah yang kuat disela-selai masa 15 hari atau lebih. Nah, sekarang contoh penerapan daripada mu'tadah mumayyizah. Ada seorang perempuan punya kebiasaan haid 6 hari. Kemudian suatu ketika dia melihat darah yang keluar dari dirinya itu 8 hari hitam, 10 hari merah. Kemudian terputus. Berarti ini 18 hari dia keluar darah. Berarti ini mustahadah. Mu'tadah karena dia sudah pernah haid. Mumayyizah karena ada 2 darah. Nah, kalau begitu gimana? Maka yang kuat ini tanggal 1 sampai tanggal 8 haid. Tanggal 9 sampai 18 istihadah. Ya. Kemudian yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah sudah pernah haid dan suci. Kemudian ghairu mumayyizah, ima dia darahnya cuma satu sifat atau beberapa sifat tapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Mungkin darah kuatnya melebihi 15 hari. Itu kan berarti tidak memenuhi syarat tamyiz. Maka kalau ada seorang perempuan itu mu'tadah ghairu mumayyizah, seorang perempuan istihadah dan dia itu sudah pernah haid dan darahnya hanya satu sifat, maka turaddu ila adatiha fil haidhi wat tuhri. Untuk haidnya, masa haid dan masa sucinya dikembalikan kepada adatnya, kebiasaannya. Wa tasbutu adatul haid wat tuhri bimarrah wahidah. Untuk masalah haid ini dianggap sudah ada, terbiasa, itu cukup dengan satu kali saja. Berarti fa in ikhtalafat adatul mar'ah ukhidat adah akhirah. Kalau kebiasaan haidnya seorang perempuan itu beda-beda. Bulan Rajab dia haidnya 5 hari. Bulan Sya'ban haidnya 7 hari. Nah, maka bulan Ramadan ternyata dia istihadah. Istihadah melebihi 15 hari. Maka diambil yang bulan Sya'ban yaitu 7 hari. Jadi diambil yang paling terakhir. Ya, diambil yang sebelum daripada dia istihadah. Contohnya, ada seorang perempuan adat kebiasaan haidnya 5 hari di setiap bulan. Kemudian bulan berikutnya ternyata 6 hari. Nah, kemudian ternyata bulan berikutnya datang darah, keluar darah melebihi 15 hari. Oh, ini istihadah. Ya. Berarti dia termasuk mustahadah yang mu'tadah karena sudah pernah haid. Ghairu mumayyizah karena darahnya cuma sifatnya satu atau lebih dari satu tapi tidak terpenuhi syarat-syarat tamyiz. Maka adatnya itu dikembalikan kepada sebelumnya yaitu 6 hari. Nih. 6 hari. Ya. Berarti 7 sampai 18 itu istihadah. Ya. Ma taf'alul mu'tada fi syahri sani, apa yang dilakukan oleh perempuan yang istihadah yang sudah pernah haid di bulan kedua. Jadi kan kalau bulan pertama tahunya dia istihadah, itu kan kalau sudah melewati 15 hari seperti ini.
Di sini biasanya 5 hari, terus ternyata sampai 15 hari masih keluar. Udah, dari sini dia mulai sholat nih, karena jelas istikhadah ini 16, 17, 18. Oh ternyata ini sampai 18 berhenti. Mulai dia sholat dan mengqadha istikhadah yang sebelumnya. Ini 14 sampai 7, ya kan? Kan bulan pertama dia nggak tahu dia istikhadah. Taunya kalau sudah melewati 15 hari baru tahu, oh iya ternyata saya istikhadah. Dan saya itu termasuk mu'tadah wa mumayyizah. Berarti haid saya cuma 6 hari sesuai kebiasaan. Berarti tanggal 7 sampai 15 ini diqadha salatnya. Nah, ini bulan pertama. Bulan pertama dia istikhadah. Tapi bulan kedua, jika bulan kemarin umpamanya bulan Sya'ban dia istikhadah. Istikhadah dan dia termasuk mu'tadah yang ghairu mumayyizah, berarti sesuai adatnya. Oh, berarti kemarin Sya'ban saya istikhadah dan haid saya cuma 6 hari. Bulan Ramadan ketika darahnya itu melewati kebiasaannya sudah 6 hari, oh lewat bulan Ramadan nih. Maka dia langsung ikhtasalat, mandi, sholat dan lain sebagainya. Ketika sudah melewati adatnya. Saya ulang. Bulan Sya'ban dia baru pertama kali istikhadah, ya. Istikhadah, dia nggak tahu sudah 15 baru tahu, oh iya saya istikhadah nih, 16 masih keluar, 17 berarti sholat. Berarti hari ke-16 sudah mandi, sholat dan sebagainya. Dia qadha 14, 13 sampai bulan tanggal 7. Lah bulan Ramadannya ketika melewati adatnya, saya keluar dia haid tanggal 1, tanggal 6. Tanggal 7 ini masih keluar, dah langsung aja mandi, sholat dan sebagainya. Ya, jadi ikut bulan yang sebelumnya. Karena bulan sebelumnya dia istikhadah, maka kemungkinan besar ini istikhadah. Ya, sholat dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia sampai seandainya bulan Ramadan tadi tanggal 8 keluar, 9, 10, 11, 13 berhenti seandainya. Berarti semuanya jadi haid karena nggak melewati 15 hari. Ya, berarti dia wajib qadha puasa seperti yang kemarin sudah diterangkan. Nah, kalau dia haid berarti yang kemarin mulai tanggal 7 sampai 13 dia puasa dalam keadaan haid. Berarti diqadha puasanya. Untuk sholat yang nggak usah diqadha, mau sholat tidak wajib kalau haid, ya. Jadi yang wajib diqadha mana? Puasanya. Kemudian tambih peringatan. Al-murad bi adatil mar'ah allati turadu ilaiha hiya adatuha fil haid wa tuhri. Majmu'uha yusama dauron. Yang dimaksud adat perempuan yang nanti dikembalikan hukum-hukum istihadah kepada adat, itu adalah adatnya dia haid dan sucinya biasanya berapa. Ya. Nah, keduanya ini haid dan suci itu dinamakan dauron. Kalau bahasa kita siklus haid, dauron itu. Contohnya, ada seorang perempuan haidnya biasanya 6 hari. Sucinya biasanya 16 hari. Berarti perempuan ini punya kebiasaan 22 hari. 6 hari haid, 16 hari suci, begitu ya.
Jadi haid kan tidak mesti dalam 1 bulan itu 1 kali. Mungkin saja ada seorang perempuan haidnya bisa 2 kali. Kalau dia memang haidnya cuma 1 hari, biasanya sucinya 15 hari. Tergantung tadi kebiasaan daurnya, siklusnya perempuan. Contoh, ketika ada seorang perempuan keluar darah, melebihi 15 hari, 16 hari lebih, sampai 40 hari bahkan. Ya, dia seorang mu'tadah ghairu mumayyizah, sudah biasa haid, dan dia keluar cuma 1 sifat. Maka hukumnya dihukumi dengan adat. Biasanya haidnya berapa, sucinya berapa. Ya, biasanya haidnya berapa, sucinya berapa. Haidnya biasanya kita contohkan di sini 6 hari, sucinya 16 hari. Maka begitu lagi dihitung, haid 6 hari, suci 16 hari. Maksudnya suci ini istighadah ya. Kita lihat contohnya. Ini seorang perempuan siklusnya itu 22 hari. Ya. Dia keluar darah sampai 40 hari, sebulan lebih ya. Maka di situ semuanya ini darahnya merah semua nih, 1 sampai 40 merah semua. Maka dia dikembalikan kepada adat. Adatnya gimana? Dia 6 hari haid, kemudian 16 hari suci. Nah, ini berarti 16 hari ini dari tanggal 7 sampai 22 istighadah. Ini haid. Nanti tanggal 23 sampai 28 dihitung haid lagi. Haid yang baru. Kemudian sisanya istighadah lagi sampai 22 hari. Kebiasaan sucinya. Begitu. Karena ikut siklusnya masing-masing. Jadi dari 1 sampai 40 hari ini keluar darah, ya, itu ada 2 haid. Karena perempuan ini siklusnya hanya 22 hari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.